Amin. Baik, semoga dengan dibacakan doa tadi, pembelajaran kita dari awal sampai akhir akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah, dan semuanya hadir semua hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Haji dan umroh, Bu. Haji dan umroh. Haji dan umroh. Nah, oke. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita di akhir pembelajaran nanti Anda semuanya diharapkan mampu memahami pengertian, hukum, syarat, dan juga rukun-rukun haji dan umroh. Nah, kemudian nanti Anda semuanya dapat menjelaskan larangan-larangan dalam berihram serta konsekuensinya. Kemudian, yaitu Anda semuanya dapat mengetahui hikmah dari melaksanakan ibadah haji, baik itu dari hikmah kesehatan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudah semangat belajar hari ini? Benar sudah? Belum? Oke, belum. Mau ice breaking dulu kita sebelum belajar? Oke. Silakan berdiri Anda semuanya. Kita akan ice breaking dulu. Berdiri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bermain game terlebih dahulu. Gamenya itu game tebak istilah. Nah, peraturannya, ketika Ibu nanti menyebutkan ciri-ciri istilah dalam berhaji atau berumroh, Anda sebutkan apa itu istilahnya. Paham? Perlu Ibu berikan contoh? Oke, nah contohnya yang pertama. Contoh yang pertama, aku adalah pakaian putih tanpa jahitan bagi laki-laki. Ihram, Bu. Sebelum menjawab, tepuk tangan dulu 3 kali ya. 3 kali baru jawab. Nah, oke. Mulai lagi? Ya, Bu. Oke, yang pertama, aku adalah berlari-lari kecil dari antara Bukit Safa dan Marwah. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, aku adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Silakan duduk kembali Anda semuanya. Nah, jadi sudah fokus kan untuk belajar kali ini? Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang umroh dan juga haji. Nah, anak-anak Ibu, haji dan umroh ini bukan sekedar perjalanan spiritual kita, tetapi umroh adalah rukun, termasuk rukun Islam. Rukun Islam berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5, bukan 6 ya, Aziz. Nah, jadi haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ketentuan ibadah haji dan umroh. Anak-anak Ibu harus fokus melihat penjelasan Ibu ke depan, agar nanti anak-anak Ibu jika di suatu kesempatan Anda diberi kesehatan, diberikan rezeki untuk melakukan perjalanan ke Baitullah ini, anak-anak Ibu sudah memiliki bekal. Sudah paham? Semangat kan belajarnya? Oke, perhatikan Ibu ke depan. Nah, kedua, apa ini? Pakaian orang yang berihram. Nah, menurut anak-anak Ibu, mengapa orang-orang yang berihram itu berpakaian seperti ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak hitam saja? Kenapa pakaiannya harus sama semuanya? Kenapa harus Putih. Karena putih itu suci, Bu. bagus? Karena putih itu melambangkan kesucian. Apalagi? Karena pakaian ini sudah merupakan ketentuannya. Ketika seseorang sudah memakai pakaian ihram ini, ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, berarti mereka itu semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, dan juga
Semuanya itu yang membedakannya hanya iman yang di hatinya. Oke, sekarang Ibu akan membagi Anda semuanya ke dalam 2 kelompok ahli. Kelompok 1 itu Anissa dan Aziza. Kelompok 2 itu Ica. Nah, masing-masing kelompok 1 itu nanti akan memperdalam tentang syarat dan juga rukun haji dan umroh. Kemudian kelompok 2 itu memperdalam lagi tentang sunnah dan juga larangan-larangan dalam berihram. Paham? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Karena kita ada beberapa teman kita yang tidak hadir, gak apa-apa ya, Ica sendiri. Oke, nah silakan anak-anak ibu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Butuh waktu berapa menit? 5 menit. Oke, silakan untuk berdiskusi dan baca-baca lagi buku-buku paketnya dan KPD yang telah ibu berikan. Oke? Ya, silakan. Kelompok 1 sudah sampai mana progresnya? Menurut Ananda, kalau seseorang lupa melakukan tawaf, apakah hajinya sah? Menurut kami tidak sah, Bu, karena tawaf itu termasuk rukun, jadi wajib dilakukan. Oke, wajib dilakukan. Bagus. Lalu, mengapa tawaf itu menjadi rukun? Kenapa enggak sunnah aja? Karena tawaf itu bagian dari inti ibadah haji yang menggambarkan ketundukan orang kepada Allah. Jadi kalau ditinggalkan artinya hilang, Bu. Oke, bagus. Kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Bagaimana dengan larangan ihram? Coba sebutkan 1 larangan ihram kelompok 2. Apa tadi, Bu? Coba sebutkan larangan ihram dan jelaskan kenapa itu dilarang. Salah satunya itu dilarang untuk potong rambut, Bu, karena saat ihram itu kita harus menjaga kesucian dan kesederhanaan, dan kita tidak boleh berhias. Oke, bagus kelompok 2. Nah, jadi salah satunya itu kita tidak boleh memotong kuku dan Memotong kuku atau rambut, Bu. iya, karena itu salah satu aspek kesehatan dari melakukan ibadah haji, karena selama di sana kita harus menjaga kebersihan dan juga kesehatan kita. Nah, contohnya nih, anak-anak ibu jika melaksanakan ibadah haji, anak-anak ibu memotong kuku, kemudian luka, gimana tuh? Apakah itu boleh? Tidak, Bu. Karena darah itu termasuk najis. Nah, jadi itulah hikmah dari larangan-larangan haji. Kemudian sekarang kita akan melaksanakan presentasi masing-masing kelompok. Silakan kelompok siapa duluan? 1 atau 2? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, saya mewakili dari kelompok 1. Akan menjelaskan tentang rukun dan wajib haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, yang ketiga selanjutnya sa'i, tahalul, dan tertib. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan harus diulang di kesepakatan berikutnya. Sedangkan wajib haji contohnya mabit di Mina dan melempar jumrah. Jika ditinggalkan haji tetap sah, tetapi wajib membayar dam atau denda. Sekian, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, saya kelompok 2 itu akan membahas presentasi yang mana itu tentang sunnah dan larangan haji. Sunnah haji contohnya itu membaca talbiyah, melaksanakan haji secara ifrad dan tawaf qudum. Sedangkan larangan haji antara lain itu dilarang memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, dilarang memotong kuku dan rambut, dilarang memakai wangian, dan dilarang menikah selama ihram.
Double. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kedua kelompok ahli kita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Tadi kelompok 1 sudah membahas tentang syarat dan juga rukun, kemudian wajib haji. Nah, silakan, apa saja tadi syaratnya? Apa saja tadi syarat-syarat haji? Islam. Yang pertama syarat haji itu Harus Islam. Bu. Islam. Yang kedua Nah, balik. kedua apa? Balik. Balik. Ketiga berakal. Ketiga berakal. Empat merdeka. 4 merdeka. Yang terakhir Mampu atau Istihada. istitoah. Istihada. Nah, jadi inilah syarat-syarat dalam syarat-syarat wajib untuk berhaji dan umrah. Pertama itu ada Islam. Nah, anak ibu syarat wajibnya itu anak ibu harus Islam. Jika di luar agama Islam itu tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Karena dia tidak beragama Islam, dia kan dianjurkan hanya orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua itu balik. Apa itu balik? Balik itu sudah dewasa, sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik atau mana yang buruk. Kemudian yang ketiga itu berakal. Nah, orang gila itu boleh melaksanakan ibadah haji? Tidak, karena dia saja tidak berakal. Bagaimana pula dia melaksanakan rangkaian ibadah haji? Keempat itu merdeka. Kemudian yang kelima mampu. Nah, selanjutnya itu dalil-dalil haji. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ada 97 dalilnya. Coba bacakan Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya juga, Bu? Iya, Aji. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, baik, terima kasih Aji. Nah, jadi hukum haji itu wajib bagi yang mampu dilaksanakan sekali seumur hidupnya. Umrah hukumnya apa? Sunnah. Ada juga yang bilang kalau umroh itu hukumnya wajib jika mampu. Nah, kemudian selanjutnya rukun haji. Tadi kita sudah membahas tentang rukun haji. Rukun haji yang pertama itu apa? Ihram. Apa itu ihram? Niat haji dari mikot dengan memakai pakaian ihram. Niat haji dari mikot dan menggunakan pakaian ihram. Apa tadi pakaian ihram? Pakaian yang tidak jahit pinggiran bagi Tidak ada jahitan bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan? Menutup aurat. Yang kedua itu wukuf di Arafah. wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Keliling Ka'bah. Wukuf. Haji utama yang dilakukan di padang Arafah Iya. pada 9 Zulhijjah. Nah, iya, ini merupakan salah satu rukun yang paling penting, utama. yang paling utama kita laksanakan. Yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Ini baru mengelilingi Ka'bah Sebanyak 7 kali. sebanyak 7 kali. Yang keempat apa? Keempat apa tadi? Kelompok 1 tadi sudah membahas. Sa'i. Yang keempat itu sa'i. Apa sa'i? Berlari kecil, bola-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Iya, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sebanyak 7 kali. 7 kali, ya betul. Nah, apa hikmahnya berlari-lari kecil ini? Nah, Ibu beri contoh nih. Ketika tadi syarat melaksanakan ibadah haji itu orang-orang yang mampu secara fisik, kesehatan, dan juga mampu secara finansial. Nah, contohnya nih, anak-anak Ibu punya penyakit jantung. Nah, bagaimana nih ketika melaksanakan sa'i? Kan sa'i itu berlari-lari. Boleh. Tidak boleh apa?
menyelesaikan ibadah haji. Yang terakhir yaitu tertib. Apa tertib? Melaksanakan rukun haji secara berurutan. Secara berurutan. Kalau rukun umroh apa? Rukun umroh Hampir sama dengan rukun haji, tapi tidak ada wukuf. Tidak ada wukuf di Arafah. Nah, jadi anak-anak ibu sudah tahu kan perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh? Sudah. Sudah. Apa tadi bedanya? Kalau haji ada wukufnya, Bu. Kalau umroh tidak ada wukufnya. Iya, kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jadi apa saja hal-hal yang anak-anak ibu dapatkan hari ini? Apa saja tadi yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja? Bagi orang yang mampu, Bu. Iya, gitu bagi orang yang mampu. Apa lagi? Rukun haji itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Iya, wajib haji itu wajib sekali seumur Kalau hidup. umroh itu sunnah, Bu. Iya, umrah itu sunnah. Apa lagi? Syarat haji itu ada harus Islam, Bu. Dia harus berakal, harus balik, dia Iya, betul, luar biasa anak-anak ibu semuanya. Nampaknya anak-anak ibu semuanya sudah paham. Iya, sudah paham. sudah, Bu. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Contohnya, jika ibu menyebutkan salah satu istilah, anak-anak ibu menyebutkan apakah itu larangan, apakah itu wajib haji, atau sunnahnya, atau rukunnya. Nah, sekarang tawaf ifadah itu termasuk rukun. Kemudian melempar jumrah wajib, memakai pakaian larangan, membaca talbiyah sunnah. Oke, luar biasa anak-anak ibu semuanya. Nampaknya anak-anak ibu sudah paham. Jadi kesimpulan materi kita hari ini tadi juga sudah anak-anak ibu jelaskan. Yang pertama tadi pengertiannya. Pengertian haji itu artinya menuju atau menyengaja, sedangkan umroh itu artinya berziarah. Kemudian perbedaan haji dan umroh. Haji itu wajib, sedangkan umroh itu sunnah. Dan juga haji itu dilakukan pada bulan Zulhijjah, umroh kapan? Kapan saja, tapi dianjurkan pada saat bulan puasa. Iya, bulan Ramadan atau bulan puasa. Kemudian rukun-rukunnya itu hampir sama. Ada rukun haji ada 6, ada ikhram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, ta'awun dan ta'id. Sedangkan rukun umrah itu ada 5, hampir sama dengan rukun haji. Bedanya rukun umrah tidak ada wukuf di Arafah. Oke, nah nampaknya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kuis kita dulu. Boleh, Bu. Oke, bagi yang dapat menjawab, ibu akan beri nilai plus. Nah, sekarang yang bisa angkat tangan ya. Sekarang coba sebutkan perbedaan haji dan umroh. Bu. Iya, silakan nanti. Nah, haji itu wajib, Bu. Umroh itu sunnah. Nah, haji dilakukan 9 Zulhijjah. Kalau umroh dilakukan kapan saja. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk haji. Kemudian apa tadi tawaf? Apa tawaf tadi? Bu. Kalau Bagi lah yang lain, jangan nanti terus. Yang lain apa? Tawaf berapa? Apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Bagus, Anissa. Oke, kita beri aplaus untuk Anissa. Kemudian soal yang ketiga tadi, dalil haji tadi terdapat dalam Quran surah apa? Ali Imran ayat 97. Ali Imran ayat 97. Nah, ibu sudah paham tentang materi kita hari ini. Pulang kita lagi? Ya, Bu. Oke, mau kita ice breaking dulu sebelum pulang? Iya, Bu. Kita menyanyi bersama dulu sebelum pulang ya.
tugasnya minggu depan. Dan anak ibu semuanya silakan mencari video tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kemudian anak ibu silakan resum di buku latihannya masing-masing. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham, oke. Ya, baik. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.